Wah. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemarin ada yang masih ingat materi apa? Ayo, ada yang ingat materi apa? Yaitu visi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka halaman 64. Halaman 64. Kalau ada yang punya dua, satu atau kanan. Enggak, aku beda. Aku beda. Sebelum mulai, di sini ada yang tahu hijrah itu apa sih? Hijrah Berpindah tempat. hijrah itu apa? Hijrah artinya hijrah Nabi Muhammad Ayo, siapa yang tahu hijrah itu apa? Ya, berpindah Tempat. tempat. Secara bahasa itu hijrah yaitu meninggalkan, berpindah. Kalau secara istilah hijrah adalah kalimatnya. Hijrah secara bahasa hijrah adalah Hijrah menurut bahasa meninggalkan kehidupan ini dan berpindah tempat. Seseorang tidak dapat hijrah jika ia memiliki dasar, yaitu pertama ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua ada sesuatu yang dituju atau pindah. lebih jelas itu hijrah adalah perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, bersama para sahabat yang dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Untuk apa sih Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Untuk tujuannya apa? Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Bila tujuan dari hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah
menyebarkan risalah Allah dalam dakwah dengan tujuan mempertahankan dan menyebarkan risalah Allah dan dakwah. Tujuannya itu mempertahankan Allah dan dakwah. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah dan maknawiyah. Apa sih hijrah makaniyah? Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat Selama masa kemudian peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu pertama kali, hijrah ke Habasyah, yang kedua berapa? hijrah ke Taif, Yang ketiga Sabila. hijrah ke Madinah Syaj. Jadi yang pertama hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu adalah meninggalkan suatu tempat selama masa penabian yang terjadi 3 kali, yaitu pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah Habasyah itu apa sih? Habasyah adalah hijrah yang dilakukan sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah makaniyah itu hijrah apa? Hijrah Habasyah. Hijrah Habasyah itu hijrah yang dilakukan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua hijrah ke Taif. Yang kedua hijrah Taif. Hijrah Taif apa? Hijrah Taif adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga hijrah ke Madinah. Madinah atau Yas? Hijrah ke Madinah adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad oleh sebagian para sahabatnya disebut hijrah apa? Hijrah sebagian sahabat Nabi. Habasyah. Ah? Yang kedua yaitu hijrah makna. Ini kan yang pertama
pertama. Yang kedua hijrah setelah namanya makna hijrah maknanya adalah hijrah dari perbuatan yang tidak baik ke perbuatan yang lebih baik. Hijrah maknawiyah dibagi jadi berapa macam? Hijrah maknawiyah 2, 3, 4. Apa aja Mbak Bila? Yang pertama hijrah hijrah keyakinan. Yang kedua hijrah hijrah tiga dia itu adalah hijrah keyakinan. Dari keyakinan itu apa sih teman-teman yang menurut keyakinan? Iman. Ya, iman itu pasti mengalami proses naik turun, kuat dan lemah. Terkadang iman bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang iman berada dalam kemurnian. Maka hijrah keyakinan mesti dilakukan bila keyakinan berada di jurang atau di tingkat kekufuran dan kemusyrikan. Yang kedua hijrah fikriyah. Ya, artinya pemikiran. Jadi perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi dan informasi seolah dunia tanpa batas, sehingga kita harus pintar-pintar memilih mana informasi yang benar dan salah. Yang ketiga hijrah suriyah. Apa sih hijrah suriyah itu? Kesenangan dan kesukaan. Diri manusia sering terpengaruh oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Mereka melupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Maka hijrah suriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai Islam. Yang ketiga hijrah suluk ya apa hijrah laku atau kebahagiaan atau akhlak. Dalam akhlak pun juga mengalami naik turun ya. Dalam akhlak pasti mengalami perubahan juga berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat, sehingga banyak yang akhlaknya dapat perubahan, sehingga tidak bisa bermunculan tindakan moral atau asusila masyarakat. Peristiwa hijrah menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab sebagai jawaban atau surat Gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah.
Ketika menerima ayat 94 surah Al-Hijr, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwahnya mendapat respon yang keras dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah Nabi Muhammad agar gagal dalam hijrah. Mengapa sih Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Karena mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Yang tahu? Karena ancaman dari kaum kafir Quraisy yang semakin keras. Apa? Karena ancaman dari kaum kafir Quraisy yang semakin keras. Oleh karena itu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Pemimpin Quraisy terang-terangan menentang Nabi Muhammad karena menganggap kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial mereka, kebangsawanan. Mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yatsrib Madinah. Hal ini juga menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Selain itu ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya yaitu Mbak Putri berdasarkan faktor-faktor dari yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Halaman 68. Yang pertama, Yatsrib adalah tempat yang paling tepat dua sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kata Nabi Ali Muttalib dilestarikan oleh Yatsrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Jika penduduk Yatsrib sudah kenal Nabi karena pembukaan hidup berbakti dan sifat-sifatnya yang baik, bagi dirinya sendiri hijrah merupakan keharusan baik karena perintah Allah SWT. Jadi faktor-faktornya yaitu Yatsrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan seorang Yatsrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Yang ketiga, penduduk Yatsrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang terakhir, bagi Nabi sendiri hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yatsrib, mereka semakin keras menentang Islam. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan mereka hijrah ke Yatsrib. Apa sih alasannya Nabi segera memerintahkan umat Islam hijrah ke Yatsrib? Alasan Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar segera pindah ke Yatsrib. Yang tahu? Ayo. Alasan dari Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat Islam untuk hijrah ke Yatsrib karena semakin keras
karena kaum Quraisy semakin keras menyiksa umat karena kaum kafir Quraisy semakin keras menyiksa dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Selain itu, mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya. Setiap waktu menjadi ancaman serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara. Ayo bacakan, nggak payah. 3 yang masih 3 cara Nabi Muhammad, halaman 69. 1. Membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. 2. Memenjarakannya. 3. Membunuhnya. Terus pada akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah karena kepergian Nabi Muhammad dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih keduanya, yaitu memenjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para al-Hujur menjaga diri mereka yang berasal dari suku. Sampai pada suatu malam para al-Hujur menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah mereka membawa turun menyampaikan cara kafir Quraisy pada Rasulullah SAW sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Mbak Tina bacakan surah Al-Anfal ayat 30 halaman 9. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Beliau keluar dari rumah secara diam-diam. Berbagai usaha kafir Quraisy untuk mencegah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada akhirnya usaha mereka tidak mendapat hasil. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena 2 alasan. Yang pertama, ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke masjid Al-Haram. Mereka baru membebaskan Imam Ali alaihissalam setelah yang kedua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka tidak
Abi Thalib. Keduanya menemani siapa? Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Dia menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sabila Ali, halaman 70. Ali menggantikan yang kedua, Sur. Yang ketiga, keempat, Masjid Kuba. Yang kelima, Madinah. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Tujuannya apa sih? Nabi Muhammad memerintahkan Ali untuk menggantikan di tempat tidurnya agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Agar Nabi Muhammad itu bisa hijrah ke Madinah dengan menyuruh Ali untuk menggantikan Nabi. Kan kaum Quraisy terkecoh bahwa dikiranya itu Nabi Muhammad. Ternyata bukan. Ternyata siapa? Ali bin Abi. Yang kedua, di dalam Basul pada hari Jumat, Sabtu dan Basul terletak di mana? Di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota. Selama berada di Basul, Nabi Muhammad merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya, antara lain yang kedua, Mbak Putri, Ammar bin Fuhairah. Halaman 71. Ammar bin Fuhairah. Amal bin Fuhairah mengiringi domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amal mengunjungi kembali dengan domba ke Makkah namun pada setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Makkah. Ada juga oleh Abdullah terhadap al-Jazak domba-domba tersebut. Yang ketiga, terakhir Mbak Bila halaman 71 dengan dipandu oleh mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Ammar juga menyertai perjalanan mereka. Yang ketiga, surah itu apa sih? Ketika itu Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terdengar kabar sayembara bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
Dia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditemukan orang tersebut. Suroko itu mengendarai kudanya secara cepat sehingga ia bisa mengejar rombongan Nabi. Tapi setelah itu jaraknya semakin dekat. Nabi SAW tetap tenang walaupun sudah tahu diikuti Suroko itu. Sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi SAW terlihat cemas. Malah Abu Bakar malah terlihat cemas, padahal Nabi Muhammad biasa saja tetap tenang dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah jarak semakin dekat, tiba-tiba kuda Suroko terjerembab jatuh. Karena apa? Karena dia itu melajunya secara cepat. Karena mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nabi SAW terus saja berjalan tanpa menghiraukan bahwa dikejar sama Suroko itu. Bahkan Nabi Muhammad tidak memperdulikan. Setelah berhasil mendekatkan di Suroko menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab. Sementara Nabi SAW terus berjalan, masih juga penasaran berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi, tetapi untuk ketiga kalinya tetap gagal. Dan akhirnya Suroko menyerah dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi SAW, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi, dia minta maaf dan untuk tidak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Keempat, Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan dari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 berapa hari? 4 hari. Berapa hari? 4 hari. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu salat Jumat tiba, Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat di sana. Inilah Jumat dan Quba yang pertama dalam Islam. Yang terakhir yaitu tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menentukan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi. Mbak, Dan tempat tinggal beliau seluruh sahabat bersama Nabi ikut membangun Masjid Nabawi. Sebagainya mereka melakukan bersama-sama dalam membangun masjid. Di sini ada yang kurang paham, ayo ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Kalau sudah paham, ibu yang tanya. Sudah paham? Paham semua? Nah sekarang ibu tanya ya. Apakah yang dimaksud dengan hijrah
dikerjakan, bisa dikumpul. Tugasnya halaman 74. Ada yang belum paham mengenai tugasnya? Paham? Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Ibu membuat game. Udah siap? Kan udah paham kan materi yang